Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Ramadhani dari kelas F405. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek UAS mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek dengan judul perancangan sistem pemesanan tiket kapal berbasis online. Sini ada di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah karena proses pembayaran tiket kapal di beberapa pelabuhan masih dilakukan secara manual. Penumpang harus datang langsung ke loket untuk memperoleh informasi jadwal kapal, harga tiket, kemudian melakukan pembelian. Proses tersebut kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama, menimbulkan antrian, serta berisiko terjadi kesalahan dalam pencatatan data. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem pemesanan tiket kapal berbasis online. Melalui sistem ini, penumpang dapat melihat jadwal kapal, memilih rute, melakukan pemesanan tiket, hingga memperoleh tiket secara digital tanpa harus datang langsung ke loket. Selanjutnya, di bagian sistem request, bahwa tujuan utama proyek ini adalah mempermudah proses tiket kapal agar lebih cepat, praktis, dan efisien. Fitur yang disediakan dalam sistem ini di antara lain ada tampilan menu pencarian jadwal tiket, data pemesanan tiket, harga tiket berdasarkan rute dan kelas, dan proses pemesanan tiket. Manfaat yang diharapkan yaitu memudahkan masyarakat dalam membeli tiket, menghemat waktu dan biaya, mengurangi kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan penjualan tiket. Sini ada perancangan sistem. Yang pertama ada DPMN sistem berjalan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa seluruh proses masih dilakukan secara manual. Penumpang datang ke loket pelabuhan, menanyakan jadwal kapal, memilih jadwal dan rute kapal, mengisi data, petugas menghitung, menerima pembayaran, mencetak tiket, lalu menyerahkan tiket ke penumpang. Jadi semuanya masih serba manual. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses masih memerlukan banyak tahapan, memakan waktu cukup lama, serta memiliki risiko kesalahan catatan maupun antrian. Berikutnya ada BPMN sistem usulan. Pada diagram ini proses dibuat lebih sederhana karena dilakukan secara online. Penumpang cukup login ke sistem, melihat jadwal kapal, pilih input data, sistem menghitung harga tiket, konfirmasi pemesanan, buat order pembayaran, dan proses pembayaran berhasil, lalu update status pembayaran. Sistem pun menerbitkan etiket tersedia dan dapat diunduh oleh penumpang. Dengan sistem usulan ini, proses menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak mengharuskan penumpang datang langsung ke pelabuhan. Selanjutnya ada use case diagram. Pada gambar ini terdapat dua aktor, yaitu penumpang dan petugas. Penumpang memiliki beberapa hak akses, yaitu login, melihat jadwal keberangkatan, cari tujuan, pilih jadwal dan kelas, isi data penumpang, pesan tiket, dan cetak tiket. Begitu juga petugas memiliki akses mengelola jadwal kapal, mengelola data penumpang, mengelola data pemesanan, dan cetak tiket. Diagram ini menggambarkan seluruh fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna dalam sistem. Berikutnya ada activity diagram yang proses pemesanan tiket. Jadi proses dimulai dari login, terus verify password jika salah, display error, dan kalau benar dia menampilkan jadwal keberangkatan, lalu cari tujuan keberangkatan, pilih jadwal dan kelas, menampilkan form pemesanan, isi data penumpang, rincian pemesanan, pesan tiket, dan cetak tiket. Nah, diagram ini membantu menggambarkan urutan aktivitas pengguna dari awal sampai proses selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan komunikasi antar objek berdasarkan urutan waktu. Proses dimulai ketika pengguna mengirimkan permintaan login kepada sistem. Setelah login berhasil, pengguna memilih jadwal kapal dan melakukan pemesanan. Kemudian sistem memproses data tersebut, menyimpannya ke database, lalu mengirimkan hasil berupa tiket kepada pengguna. Jadi diagram ini menunjukkan bagaimana komunikasi antar pengguna sistem dan database berlangsung secara berurutan.
Nah, berikutnya ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas yang digunakan dalam sistem. Pada diagram ini terdapat beberapa kelas seperti login, penumpang, pemesanan, jadwal kapal, tiket, dan tugas. Setiap kelas memiliki atribut sebagai penyimpan data dan metode sebagai fungsi yang dijalankan. Nah, hubungan antar kelas menunjukkan bahwa data saling terhubung. Sebagai contoh, seorang penumpang dapat melakukan banyak pemesanan, dan pemesanan berhubungan dengan jadwal kapal. Dan setiap pemesanan akan menghasilkan tiket. Nah, selanjutnya ada state diagram. Pertama ada state diagram sistem pemesanan tiket kapal, dan state diagram pengisian data dan pemesanan tiket. Diagram ini itu menunjukkan perubahan status dari awal sampai akhir proses. Nah, yang terakhir ada deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan arsitektur sistem secara fisik. Nah, pengguna mengakses aplikasi melalui komputer maupun smartphone yang terhubung ke internet. Selanjutnya, aplikasi berkomunikasi dengan server aplikasi. Nah, server kemudian mengakses database untuk mengambil maupun menyimpan data seperti data kapal, data user, data tiket, data jadwal, transaksi, dan pembayaran. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana seluruh komponen saling terhubung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Di sini ada perancangan database. Yang pertama itu ada IRD. Nah, IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang ada di dalam database seperti tabel penumpang, pemesanan, jadwal kapal, tiket, dan petugas. Nah, setiap tabel memiliki primary key-nya dan penghubung antara tabel sehingga seluruh data saling berkaitan. Nah, sedangkan IRM menampilkan struktur tabel secara lebih rinci, mulai dari atribut setiap tabel hingga relasinya dengan database yang biasa seperti ini. Proses penyimpanan data menjadi lebih terstruktur, mengurangi data yang berulang, serta mempermudah pengelolaan data. Nah, di bab 4 ada desain interface. Desain interface petugas itu ada halaman login, halaman dashboard petugas, ada halaman kelola kapal, halaman kelola jadwal kapal, halaman kelola pemesanan, dan halaman cetak tiket untuk penumpangnya. Nah, jadi setiap halaman itu digunakan kalau misalkan login digunakan sebagai keamanan sebelum sistem, terus dashboard yang menampilkan menu utama serta ringkasan informasi. Halaman kelola kapal yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus maupun melihat data kapal. Halaman kelola jadwal juga sama, mengubah, menambah, mengedit jadwal kapal, kayak mengatur jadwal keberangkatan, tujuan, jam keberangkatan, serta harga tiket. Nah, kemudian kalau halaman kelola pemesanan yang digunakan untuk melihat seluruh data pemesanan yang dilakukan penumpang. Nah, halaman cetak tiket yang digunakan untuk mencetak tiket yang telah berhasil dipesan. Dan yang terakhir adalah halaman data laporan yang berfungsi menampilkan hasil rekap data pemesanan sebagai bahan laporan. Untuk desain interface penumpang, itu ada login penumpang, dashboard penumpang, halaman jadwal kapal, halaman pemesanan tiket, halaman tiket penumpang, dan halaman profil penumpang. Untuk penumpang terdapat halaman login untuk masuk dalam sistem. Nah, setelah berhasil login, penumpang masuk ke dashboard yang berisi menu utama. Nah, selanjutnya terdapat halaman jadwal kapal yang menampilkan daftar kapal, tujuan, jam keberangkatan, serta harga tiket juga. Kemudian form pemesanan tiket yang digunakan penumpang untuk mengisi identitas dan memilih jadwal kapal. Setelah pemesanan berhasil, tiket akan muncul pada halaman tiket saya, sehingga penumpang dapat melihat maupun mencetak tiket. Nah, terakhir dapat profil penumpang yang digunakan untuk melihat serta memperbarui data pribadi pengguna. Terakhir ada bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan tiket kapal berbasis online mampu menjadi solusi terhadap proses pemesanan tiket yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
Perancang sistem menggunakan UML, IRD, IRM, dan desain interface mampu menggambarkan kebutuhan sistem secara lengkap sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pembangunan aplikasi yang sesungguhnya. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem masih dapat ditambahkan fitur pembayaran online, aplikasi otomatis mengenai jadwal keberangkatan, peningkatan keamanan data, serta pengembangan aplikasi berbasis web mobile agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.